warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi kawan pajak, dan selamat datang di acara Bijak, Bincang Pajak. Nah, bagaimana nih kabarnya? Semoga kawan pajak dimanapun berada dalam kondisi sehat ya. Pada acara bijak kali ini, kita akan hadir dengan tema yang sangat menarik, yakni tentang sistem baru di Direktorat Jenderal Pajak, yakni CITAS atau Core Tax Administration System. Mungkin kawan pajak sudah mulai dengar nih CITAS gitu, tapi apa sih CITAS itu? Nah, di sini tentu saja saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh narasumber hebat saya nih di samping kanan saya, yakni Mas Muhammad Syarif Nur Maulana atau yang akrab dikenal dengan Mas Syarif, selaku penyuluh pajak KPP Pratama Toli-Toli. Bagaimana Mas Syarif kabarnya? Alhamdulillah sehat Bit. Alhamdulillah. Nah, sepertinya kawan pajak ini udah nggak siap lagi nih Mas Syarif, udah nggak sabar ya? Nggak sabar lagi untuk mendengarkan penjelasan mengenai CITAS ini. Betul. Nah, sebelum memulai acara bijak pada pagi hari ini Mas Syarif, saya akan membuka dengan sedikit pantun agar lebih semangat. Oke. Ke Jalan Sudirman beli rujak. Cakep. Dimakannya bareng si udah. Artinya Selamat pagi kawan pajak, semoga sehat dimanapun berada. Oke. Baiklah, langsung saja nih Mas Syarif. boleh. Nah, akhir-akhir ini nih sering terdengar mungkin di wajib pajak mengenai CITAS atau sistem terbaru yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin Mas Syarif bisa menjelaskan Mas apa sih CITAS itu? Iya, jadi gini Bit, kalau CITAS itu istilahnya reformasi yang kesekian kali. Nah, kawan pajak, ini reformasi atau redesign, reengineering terkait rancang ulang proses bisnis yang dulunya agak meribetkan ya, atau kurang efisien, kurang efektif. Nah, CITAS ini dibuat agar lebih akuntabel, terus lebih efektif, lebih efisien, yang berbasis IT. Nah, gambaran umumnya ada 10 proses bisnis yang akan di redesign ulang kayak gitu, yang berlandaskan IT kayak gitu sih. Oke. Berarti reformasi perpajakan ini kan sebenarnya udah dari lama nih ya Mas, sudah ada lama. beberapa kali ya. Nah, karena udah beberapa kali, kalau CITAS ini sebenarnya tujuannya ini apa Mas? Diberlakukannya ini apa? Ya, untuk CITAS sendiri dan setiap reformasi itu lebih tepatnya merubah ke arah yang lebih baik, menyederhanakan proses administrasi perpajakan jadi lebih singkat dan lebih memudahkan untuk stakeholder kita gitu. Oke, berarti memudahkan baik dari sisi kita di DJP maupun dari wajib pajak ya Mas. Berarti win-win solution ya gitu ya. Nah, kalau keuntungan dari wajib pajak sendiri nih Mas, apa yang bisa didapatkan dengan hadirnya CITAS ke depannya ini? Iya, jadi keuntungannya kawan pajak satu, yang pertama yang paling awal adalah pendaftaran. Oke, iya. Jadi kawan pajak, pendaftaran ini akan kami ubah, akan kami redesign ulang yang nantinya akan connect dengan NIK. Jadi kawan pajak, setelah CITAS ini diterapkan, otomatis NPWP akan berubah menjadi 16 digit NIK. Dan 16 digit itu sama dengan NIK. Nantinya ketika kawan pajak memanfaatkan atau membutuhkan NPWP, cukup menunjukkan NIK atau KTP kayak gitu. Oke. Terus untuk pendaftarannya sendiri apakah harus datang ke kantor nih Mas? Atau bisa di mana aja nih? Misal masih mancing terus tiba-tiba butuh NPWP gitu. Bisa nggak itu ke depannya itu? Iya, kalau sekarang nih kawan pajak untuk pendaftaran harus datang ke kantor pajak tempat dia kayak yang tercantum di KTP. Kalau dia di luar KTP, dia harus daftarnya online. Iya, betul. Nah, nanti kalau CITAS ini sudah berlaku, kawan pajak bisa langsung daftar dimanapun dia berada. Jadi kantor pajak memfasilitasi nggak harus datang ke kantor KTP terdaftar. Jadi dimanapun bisa kayak gitu ya kawan pajak.
Berarti kalau misalnya lagi di luar daerah, lagi liburan, lagi Lagi merantau, mancing, ya, lagi mancing nih untuk kawan pajak ya kan, untuk NPWP tiba-tiba dibutuhkan langsung aja ke kantor pajak terdekat. Iya, kayak gitu. Nah, kemudian tadi ada pemadanan nik NPWP nih. Berarti itu kan yang lagi gencar banget ya Iya, Mas ini benar, dilakukan. benar. Berarti itu bagian dari Citas ya Mas? Bagian dari Citas. Oke. Biar nomor yang digunakan sudah valid. Kan di Iya. antara validasi itu kan membutuhkan validasi nama, terus validasi tempat tanggal lahir, nomor HP, email dan sebagainya. Ada beberapa kantor pusat kurang lebih ya 10 juta pengguna NPWP itu sudah otomatis valid. Tetapi beberapa juga ada yang statusnya membutuhkan konfirmasi. Nah, selain dari pendaftaran kan ada nih Mas, pembayaran. Ini mungkin wajib pajak ini kan juga yang dilakukan oleh wajib pajak di luar sana nih, pembayaran. Kalau dari sisi pembayaran Mas, gimana? Apakah ada keuntungan juga nih bagi wajib pajak? Nah, dari sisi pembayaran juga teman-teman, kita akan memproses sedemikian rupa karena ini kan merupakan era digital ya. Iya, betul. Jadi kawan pajak kita mudahkan. Nantinya akan secara interkoneksi terhubung secara penuh pembayarannya, kemudian maupun penyelesaian pengembalian. Kadang kan wajib pajak ada yang kelebihan pembayaran, nah itu kita prosesnya secara lebih cepat, lebih akurat kayak gitu. Kemudian nanti kawan pajak juga bisa istilahnya deposit pajak. Deposit pajak. Iya, jadi nggak hanya top up Shopee Pay, GoPay kayak gitu. Berarti sistemnya kayak Shopee Iya, Pay, GoPay ya? kayak Mas? marketplace lah. Istilahnya kita mudahkan kawan pajak. Kadang kan kawan pajak biar nggak susah pembayarannya, nanti disediakan saldo pajak ya gitu. Oke, gitu. Nah, kemudian tadi ada sistem baru nih kawan pajak kan, jadi bisa top up lah ya. Iya, bisa top Deposit up. dulu nanti otomatis terpotong berarti Mas kalau semisal ini. Iya, otomatis terpotong tapi tetap harus buat billing. Buat billing. Nah, kalau kode billing sendiri ini kawan pajak biasanya kan harus buat satu-satu. Nah, kedepannya harus tetap kayak gitu walaupun itu semua terkoneksi. Enggak, kalau yang dari Citas ini gitu. Kawan pajak ada kemudahan. Jadi kalau dulu kan satu kode jenis pajak untuk satu kode jenis setoran. Iya. Nah, betul. kalau sekarang ini satu kode billing itu bisa digunakan untuk beberapa jenis pajak, masa atau ketetapan pajak. Jadi lebih mudah ya, lebih ringkas juga kan. Nggak harus buat berlembar-lembar kode billing lagi nih kawan pajak. Jadi udah cukup sekali tekan udah selesai ya nih Mas. Dan pembayarannya pun gitu. Itu kalau kawan pajak baru tahu, sekarang itu udah bisa di hampir semua platform. Kayak kalau misalnya di mobile banking itu bisa semua gitu. Iya. Waktu itu ada kawan pajak konsultasi di kantor, kami jelaskan juga tutorialnya. Bisa pembayaran melalui Livin, bisa melalui Brimo, bisa melalui BNI. Hampir semua mobile banking memfasilitasi pembayaran pajak. Dan juga marketplace juga bisa gitu, lewat Tokopedia, lewat Shopee, lewat marketplace yang lainnya, semuanya bisa. Lebih mudah lagi ya. Berarti kawan pajak ini sambil rebahan, sambil Bisa, nonton, iya. ingat aku belum bayar pajak, tinggal klik aja. Iya. Semuanya serba mudah nih di era digital ini, apalagi dengan di era Citas yang akan berlangsung ini nanti ya Mas. Nah, kadang nih Mas, kawan pajak ini lupa mengenai transaksinya, aku udah bayar belum ya? Nanti ke depan ini bakalan disediakan nggak sih Mas? Kayak bayar transaksinya dia gimana gitu, udah bayar apa aja, apa yang belum dibayar gitu. Kadang kan kawan pajak kan ada yang pencatatannya rapi, ada yang mungkin terselip gitu. Iya, terselip. Nantinya kawan pajak setelah Citas ini berlangsung, setelah Citas ini diimplementasikan penuh, nanti kawan pajak akan memiliki laporan atau transaksi yang komprehensif, riwayat transaksi. Istilahnya kami menyediakan pencatatan atau pembukuan yang ada di sistem gitu.
kayak yang di bank kan ada saldo debit saldo berapa, debit, kredit kayak gitu. Oh iya iya. Jadi ada riwayat transaksi. Riwayat transaksinya jadi lebih terlihat jelas ya Mas ya. Jadi kawan pajak, riwayat transaksi untuk pembayaran pajak atau pembayaran tagihan pajak atau pembayaran sanksi itu ada semua. Ada semua. Jadi udah nggak perlu repot-repot lagi kawan pajak ini. Apa ya kemarin udah bayar apa aja, nggak perlu, udah ada riwayatnya soalnya. Wah, sangat menguntungkan nih kawan pajak. Tadi udah ada kode billingnya cukup satu aja, terus udah ada apa namanya buku besar ya, buku besar. Nah, betul. Tadi udah pendaftaran, pembayaran. Ini yang selanjutnya nih Mas yang mau aku tanyain itu yang setiap tahun dilakuin sama kawan pajak di awal tahun nih. Pelaporan SPT tahunan. Iya, gimana itu Mas? Ada keuntungannya? Ada dong, karena gini kawan pajak. Kalau sekarang kan kawan pajak dibeda-bedakan. Kalau penghasilan di bawah 60 juta itu kan menggunakan formulir SS. Iya, betul. Kalau dia karyawan atau pegawai. Kalau di atas 60 juta dia menggunakan formulir S. Kalau usahawan formulir 1770. Nah, nantinya saat implementasi Citas ini kawan pajak akan dimudahkan dengan cara formulirnya satu. Formulirnya satu aja. Iya, nggak usah bingung saya formulir S, SS atau formulir polos ya. Nantinya kawan pajak apapun pekerjaannya, apapun usahanya selama dia orang pribadi itu formulirnya sama nih. Formulirnya sama. Berarti itu kemudahan dari salah satu Citas ini nanti. Berarti cuma satu formulir udah bisa nih semuanya. Mau dia tinggal menyesuaikan sistem ya Mas. Sistem yang akan menyesuaikan itu ke depannya kawan pajak. Nah, kemudian untuk layanan edukasi perpajakan nih Mas. Untuk layanan edukasi perpajakan ini ke depannya apakah kalau misalnya kawan pajak bingung mau bertanya apakah tetap harus datang ke kantor menemui penyuluh pajak kayak gitu Mas? Enggak nih. Nah, ini juga salah satu program unggulan dari Citas ini nih. Nantinya kawan pajak itu di akunnya, di profilnya itu bisa mengetahui kelas pajak yang akan dibuka dan yang sedang dibuka kayak gitu nih. Jadi kayak misalnya pendaftaran, Pak, Kak, Mas, aku ingin ikut kelas pajak ini. Nah, nantinya di profil juga ada. Tinggal join aja berarti. Tinggal join aja menyesuaikan tanggal dan waktunya yang sudah dibuat. Karena edukasi ini kan juga sifatnya sangat penting juga ya. Kadang kan informasi yang kredibel itu dibutuhkan oleh wajib pajak. Wajib pajak bingung kadang kan ini informasinya yang benar yang A atau B. Nanti kawan pajak bisa lihat di akun profilnya masing-masing. Ada kelas pajak yang tersedia. Jadi udah nggak perlu bingung-bingung aku harus datang ke kantor pajak gitu kan, nggak harus. Bisa di sambil ngopi-ngopi bisa, gitu kan. Iya. Tinggal nonton di gadget bisa. Di gadget kan nggak harus ini. Komputer, laptop semuanya lebih mudah nih ya Mas tentunya. Nah, terus habis itu untuk kanal-kanalnya juga lebih terintegrasi ya Mas. Lebih luas lagi. Baiklah. Nah, kemudian bagi ini Mas, untuk yang PKP, pengusaha kena pajak, itu kalau PKP kan pasti treatmentnya dari DJP ini beda kan ya Mas? Benar-benar. Apa yang harus mereka kerjakan, kewajiban mereka itu beda dengan yang biasa. Yang non PKP. Betul. Nah, untuk yang PKP sendiri keuntungannya didapatkan dengan adanya Citas nanti gimana Mas? Iya, jadi nanti kawan pajak kalau sebelumnya itu kan harus minimal 3 yang kalau PKP itu. Yang satu aplikasi, yang dua itu web. Betul. Yang pertama webnya Innova dan DJP Online. PKP ini harus minimal 3 yang harus dikuasai. Satu secara desktop aplikasi offline, yang kedua online Innova dan DJP Online. Nantinya kawan pajak yang PKP nggak usah khawatir nih. Di aplikasi Citas tersebut itu bisa merangkum dari kebutuhan atas 3 aplikasi yang tadi. Jadi perlu cukup akses satu aplikasi aja. Berarti tinggal satu aplikasi udah semuanya beres. Nggak perlu buka 3 lagi. Nggak perlu. Kayak gitu ya kawan pajak. Untuk kawan pajak yang PKP nggak usah khawatir, nanti dengan adanya Citas ini kawan pajak akan sangat dimudahkan. Iya, biasanya kalau PKP kan
dia harus ke kantor dulu, Install dulu, bawa laptop, belajar Kayak gitu. dulu nih Mas gimana caranya buat aplikasinya ini gimana kayak gitu kan. Sekarang udah mudah, tinggal satu selesai. Oke, nah tadi bicara lagi nih Mas, tadi ada NPWP sama kayak NIK. Nah saya tuh denger nih Mas, di luar sana itu banyak nih rekan-rekan tuh yang tanya, berarti kalau saya udah punya NIK otomatis jadi wajib pajak dong. Berarti saya nggak perlu daftar NPWP lagi. Berarti wah saya ada kewajiban perpajakan. Nah gimana tuh Mas? Ya, jadi gini, kawan pajak juga harus tahu ya, nggak selalu ketika implementasi NIK NPWP anak yang baru lahir dapat NIK langsung jadi WP itu enggak. Karena tetap ya kawan pajak tetap harus mendaftarkan diri, nantinya akan diaktifkan. Nah, kalau sudah diaktifkan pun itu nggak selalu harus bayar gitu, karena kita kan ada namanya PTKP. Penghasilan tidak kena pajak. Jadi selama kawan pajak masih di bawah PTKP, penghasilan tidak kena pajak, tidak akan dikenai pajak. Gitu. Oke, jadi kawan pajak di luar sana jangan risau nih, jangan resah. Aduh udah punya NIK berarti otomatis jadi wajib pajak, harus bayar pajak. Enggak kayak gitu kawan pajak. Kalau mau jadi wajib pajak tetap harus daftar dulu ya Mas, istilahnya diaktifkan dulu jadi wajib pajak, dan tidak serta-merta setiap wajib pajak itu harus membayar pajak. Mungkin ada tambahan gitu, informasi penting buat kawan pajak, implementasi CITAS ini kemungkinan agak sedikit ditunda. Oke, ya, karena ada beberapa yang perlu disiapkan. Kan awalnya 1 Juli 2024. Betul. Nanti perkiraan ya akhir tahun lah. Gitu ya kawan pajak ya. Tapi dengan ditundanya implementasi NIK dan PWP tetap harus disegerakan pemadanan NIK dan PWP. Betul. Jadi segera padatkan NIK dan PWP-nya agar nanti saat penerapan CITAS semuanya udah beres. Tinggal menyesuaikan ke sistem yang baru. Betul. Baiklah Mas Syarif, terima kasih atas waktunya podcast kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kawan pajak yang telah meluangkan waktunya melihat acara bijak atau bincang pajak pada pagi hari ini. Semoga perbincangan kali ini memberikan manfaat bagi kawan pajak yang menonton. Jangan lupa follow akun media sosial kami di Instagram dan Twitter @pajaktolitoli dan Facebook serta YouTube KPP Pratama Tolitoli untuk mendapatkan berita terbaru seputar perpajakan. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa di acara bijak atau bincang pajak selanjutnya. Pajak kuat, APBN sehat, rakyat sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.